Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi di dalam kasih Kristus. Ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada malam hari ini, untuk kita kembali datang menyembah Tuhan, untuk kita memohon kepada Tuhan, mohon kuasa urapan Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan bagi saudara dan saya, tercurah atas kehidupan kita semua. Kita perlu Roh Kudus hari-hari ini, karena Roh Kudus yang dapat menghibur kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Sementara kita ada di dalam dunia ini yang semakin sulit, yang semakin menakutkan, kita perlu satu kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita berjalan terus di dalam iman. Mari saudara, siapkan seluruh kehidupanmu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, Allah Roh Kudus, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Roh Kudus yang Engkau janjikan dan Engkau curahkan bagi setiap kami. Engkau teramat baik dan sangat baik Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami mau datang kepadamu malam hari ini, membawa hidup kami, membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu dan menikmati hadirat-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku puji Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku puji Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Biarlah segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu tetap memuliakan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Semakin hari Tuhan, kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Amin. Kita mau rasakan kuasa Roh Kudus itu boleh menjamah setiap kita malam hari ini, sehingga hati kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka-cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa datang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Mari kita satukan roh kita untuk memuji Tuhan. Bukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka-cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa datang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa datang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat malam hari ini, karena kami akan mendengar kebenaran firman-Mu lagi. Mari terangi hati kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu, agar kami semakin lebih memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan, baik pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.
Saudara-saudara, bila kemarin kita belajar tentang janji Allah, maka malam hari ini kita akan belajar tentang penggenapan janji Allah. Jadi, saya ingin memberitahu saudara bahwa kepenuhan Roh Kudus itu merupakan penggenapan dari janji Allah bagi murid-muridnya. Saya ajak saudara untuk segera membaca pada bagian yang pertama ini, saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat, kalimatnya bertuliskan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, kepenuhan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Allah. Dan itu Tuhan berikan kepada mereka pada hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50. Setelah 40 hari 40 malam lamanya Yesus menampakkan diri berulang-ulang pada murid-murid, lalu dia naik ke sorga dan murid-murid menunggu selama 10 malam. Maka pada hari yang ke-10 atau pada hari yang ke-50 atau pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus turun atas mereka. Prosesnya, saudara-saudara, itu dimulai seperti sebuah fenomena alam. Mula-mula terjadi tiupan angin yang sangat keras memenuhi ruangan itu. Kemudian, saudara-saudaraku, bertebaran lidah-lidah seperti nyala api atas semua orang. Dan mereka kemudian disebut penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaannya jadi sederhana. Dari mana murid-murid itu tahu bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus? Jawabannya adalah ketika mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi, tanda dari seseorang yang penuh dengan Roh Kudus itu, saudara-saudara, adalah ketika dia bisa berbahasa lidah atau bahasa lain yang tidak dipelajari, tidak diberitahu, belum pernah didengar sebelumnya, bahkan bukan juga rekayasa, saudara. Secara otomatis Roh Kudus menggerakkan bibir dan lidah orang itu, lalu dia mengucapkan kata-katanya, saudara. Itulah bukti bahwa murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, bagian yang kedua yang saya mau saudara-saudara mengerti adalah rupa-rupanya, saudaraku, proses ini membingungkan banyak orang. Saya menyebutnya, saudaraku, kepenuhan Roh Kudus adalah tanda orang percaya. Kenapa saya berkata seperti itu? Mari kita lihat. Dalam Kisah pasalnya yang kedua, saudara-saudara, ayatnya yang keempat, saya membaca ulang. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudaraku, bahasa yang diucapkan itu, sekali lagi saya beritahukan saudara, bukanlah bahasa, bukanlah kata-kata, bukanlah kalimat-kalimat yang pernah didengar, pernah diajarkan, atau pernah diberitahu harus mengatakan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Bukan seperti itu, saudara. Tapi secara otomatis
Roh Kudus menggerakkan lidah dan bibir seseorang, saudaraku, untuk dia kemudian berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Saudaraku, kalau murid-murid meneliti dengan baik, atau kita juga sama meneliti dengan baik, maka sebelum Yesus naik ke surga, saudara-saudara, Yesus telah memberitahukan hal itu. Mari kita lihat dalam Injil Markus. Saudara-saudara, Injil Markus ayat pasalnya yang ke-16, ayat 17 dan 18. Tapi saya baca saja ayatnya yang ke-17. Kalimatnya berkata seperti ini, saudaraku. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ingat, murid-murid diberi kemampuan, saudara. Sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang percaya, mereka diberi otoritas. Dan otoritasnya itu adalah mereka boleh berdoa mengusir setan. Nanti di ayat yang ke-18 kita juga bisa membaca mereka menumpangkan tangan ke atas orang sakit dan orang sakit pun akan sembuh. Tetapi salah satu dari sekian banyak tanda itu adalah Tuhan memberi mereka kemampuan untuk berbicara dengan bahasa lidah, bahasa lain. Jadi apa yang diketahui oleh murid-murid dalam Kisah pasal yang 4, pasal 2 ayat yang keempat, dengan Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-17 adalah sesuatu yang sesuai, saudara-saudara. Dengan demikian, bahasa lain itu juga merupakan bukti bahwa Tuhan memberikan hal-hal khusus bagi murid-muridnya. Sekarang kita sampai pada bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga ini, saudara-saudara, saya ingin membahas tentang polemik. Jadi rupa-rupanya orang-orang yang hadir pada waktu peristiwa Roh Kudus turun di Yerusalem pada hari Pentakosta itu, saudara-saudara, menimbulkan sedikit kebingungan. Saya baca untuk saudara dalam Kisah pasal 2 ayat 13 sampai 15, kalimatnya berkata seperti ini. Tetapi orang-orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka." Saya ulang, saudara-saudara. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudaraku, peristiwa ini rupanya kepenuhan Roh Kudus tidak terjadi pada malam hari, terjadi pada pagi hari, dan hari baru pukul 9. Kebiasaan orang-orang Yahudi jam-jam sebegitu, saudara-saudara, orang gak mungkin minum-minum sampai mabuk, saudara. Nanti orang mabuk pada malam hari, bukan pada pagi hari. Pada pagi hari mereka biasa bekerja. Tapi khusus pada hari Pentakosta mereka merayakan perayaan yang istimewa. Nah, kali ini Petrus menjelaskan, mereka nggak penuh anggur, mereka bukan mabuk, mereka bukan seperti yang disangka orang. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, tahukah saudara ciri lain dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudaraku, saya lompat sekarang ke Roma pasalnya yang ke-14. Saudaraku, saya membaca ayatnya yang ke-17 dari Roma pasal 14. Firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Perhatikan baik-baik, saudara. Paulus berkata, bukan karena makanan dan minuman orang bersuka cita, orang punya damai, dan orang ada dalam kebenaran. Kerajaan Allah tidak seperti itu, saudara. Tetapi sebaliknya, kerajaan Allah itu hadir karena Roh Kudus. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Yang pertama sekali, saudara-saudara, kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara, orang itu akan dibawa oleh Tuhan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Besok kita akan belajar tentang hal ini, saudara-saudara. Dan pastikan saudara tidak melewatinya. Yang kedua, orang itu bukan cuma dibawa oleh Tuhan dalam kebenaran, tetapi Tuhan memberikan damai sejahteranya. Saudara-saudara, bukankah hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini, saudara-saudara, kita butuh damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal yang lain-lain. Tapi damai sejahtera karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melawat kita dengan Roh Kudus-Nya dan memberikan damai sejahteranya untuk kita. Yang berikutnya, saudara-saudara, bukan hanya damai sejahtera, tetapi juga sukacita. Saudara-saudara, tahukah saudara, salah satu obat yang akan memperkuat imun kita menjadi sehat, saudara-saudara, adalah orang itu tidak berpikir jelek, orang itu tidak memikirkan hal-hal yang negatif, tetapi hatinya bersukacita. Nah, sukacita bisa datang dari banyak hal, tapi itu sifatnya sementara. Saudara bisa nonton pertunjukan lawak, sementara saudara menonton lawak atau stand up komedi, saudara tertawa. Tapi setelah acaranya selesai, saudara kembali lagi ke titik awal. Sukacitanya tidak kekal, saudara. Dan beda, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus ini adalah sukacita yang akan berlangsung terus. Sukacita yang bukan karena orang punya sesuatu, bukan karena orang segala macam, saudara, tapi karena Roh Kudus berkarya dalam diri orang itu. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, kita menerima perjanjian Tuhan dengan penuh Roh Kudus. Dan tandanya adalah kita berbahasa lidah. Ada tanda lain yang menyertainya, saudara-saudara. Kita akan dibawa oleh Tuhan dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dan dalam sukacita yang limpah atas kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini, karena Engkau hadir dalam firman-Mu, meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menghibur kami Tuhan. Ada Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami, yang akan membawa hidup kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, yang akan memberikan kepada kami damai sejahtera yang limpah, dan akan memberikan kepada kami sukacita yang tidak berkeputusan, ya Tuhan. Marilah Tuhan, lawatlah jemaat GPDI Sunter malam hari ini. Sementara kami memuji Engkau, sementara kami menyembah Engkau, biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami mengucap syukur buat Roh Kudus-Mu yang manis, buat Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami tetap ada di dalam Engkau, yang menghibur kami Tuhan, yang menguatkan kami dan menuntun kami kepada kebenaran. Datanglah Roh Kudus malam hari ini, jamahlah setiap
Kudus malam hari ini. Datang Roh Kudus penuhiku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Hidupku satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Adakah kau datang dengan hati yang penuh kerinduan malam hari ini? Roh Kudus yang dijanjikan sudah dicurahkan buat saudara dan saya. Satu hal yang Tuhan mau, mari buka hatimu, datang kepada Tuhan. Mohon pengurapan Roh Kudus-Mu itu turun atasku dan atasmu malam hari ini. Mari buka hatimu, datang dengan penuh kerinduan. Dengan Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus, kami perlu kekuatan-Mu. Roh Kudus, kami rindu lawatan-Mu malam hari ini. Datanglah Roh Kudus, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu hal yang kami rindu, kami rindu menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. Need your anointing. Oh, you Holy Spirit, captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your hand. You close my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
Jamah kami ya Roh Kudus, lawat setiap kami Tuhan. Hati kami rindu lawatanmu ya Roh Kudus, kami rindu lawatanmu. Haleluya, 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 oh haleluya. Roh Kudus hadirlah, puaskan kami, puaskan kami ya Roh Kudus, kami rindu kuasa-Mu. Haleluya, terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu dan pemeliharaanmu Tuhan bagi kami jemaat-Mu. Kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu lewat ibadah-ibadah walaupun dilakukan secara online. Kami saat ini Tuhan berdoa, bersatu hati menaikkan pokok doa kami. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani ibadah online. Tuhan tolong mereka, urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, urapi dengan urapan yang baru daripada-Mu Tuhan, agar setiap pelayanan hamba-hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan semakin dikuatkan dan dibangun ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah sekalipun di rumah saja. Mereka beribadah secara online. Iman mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka tetap hidup menurut kebenaran firman-Mu. Mereka tetap hidup seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan melakukan segala firman-Mu. Dan mereka sadar Tuhan, kalau kami hidup, jemaat-Mu hidup di zaman akhir ini. Dan kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Menantikan janji-janji pengharapan-Mu yang Engkau akan nyatakan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan saat ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hati kami terangkat Tuhan Yesus, membawa dalam doa-doa kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada Tuhan Yesus, kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, dalam situasi yang kami alami, kami percaya Engkau pegang kendali sepenuhnya ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus
Yesus kami bawa buat pemerintah kami Tuhan, buat bangsa kami Indonesia Tuhan, bangsa yang Engkau pilih Tuhan buat kami ada, bangsa yang kami diami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melewati banyak masalah Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Biarlah Indonesia ada di dalam hati-Mu Bapa. Pulihkan bangsa kami, biar ada lawatan Allah yang besar buat bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ada kekuatan yang luar biasa yang Kau berikan buat bangsa kami. Berikanlah hikmat marifat ya Tuhan buat pemimpin kami, buat Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, buat Wakil Maruf Amin dan semua aparat pemerintah Tuhan, baik yang ada di tingkat yang tertinggi sampai kepada tingkat yang terendah. Tuhan yang berkati, berikan hikmat roh takut akan Tuhan memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya pelawatan yang luar biasa terjadi untuk Indonesia Tuhan. Berkati buat aparat keamanan TNI Polri ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, mereka boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bawa di dalam doa kami Tuhan, buat masyarakat Indonesia Tuhan. Tuhan berikan mereka hati yang patuh dan taat kepada Tuhan, yang selalu diumandangkan oleh pemerintah. Mereka boleh mengikuti anjuran pemerintah Tuhan, menghadapi Tuhan COVID-19 Bapa. Biar semuanya ini bisa berlalu. Kami percaya hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan, penyebaran virus COVID-19 Tuhan stop di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia dipulihkan. Kami percaya bangsa kami Tuhan jauhkan dari resesi ekonomi global Tuhan. Biar bangsa kami tetap berdiri Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala, pelayanan yang ada di GPD Sunter Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, keluarga hamba-Mu. Biar mereka tetap kuat di dalam Engkau. Apa yang mereka perlukan Tuhan adakan. Semakin dipakai di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam pelayanan kami percaya nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang dimuliakan. Buat sidang jemaat-Mu GPD Sunter Tuhan, berkati mereka Bapa. Beri kekuatan baru apapun yang mereka hadapi Tuhan. Biar mereka tetap percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, pengharapan mereka tetap di dalam Engkau. Tuhan yang memberkati Tuhan setiap keluarga-keluarga yang ada. Kau yang melawat mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang bekerja Tuhan, Kau pasti pelihara kami semua. Kami serahkan setiap jemaat GPD Sunter dalam tangan-Mu Tuhan. Baik dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kepada orang-orang tua Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih banyak ya Bapa. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Sunter ada di dalam kendali Tuhan. Berkati mereka yang berjerih lelah Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap apa yang mereka lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Memberkati buat umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati buat hamba-hamba Tuhan, baik dari daerah yang terpencil, di desa-desa kecil sampai kota-kota besar. Apapun yang mereka hadapi, teguhkan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu turun buat kami semua Tuhan. Belas kasih-Mu turun buat umat-umat Tuhan. Belas kasih-Mu turun memulihkan bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan semuanya doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Apakah saudara mengalami kuasa urapan Roh Kudus menjamah malam hari ini? Mari terus datang dengan hati yang penuh kerinduan. Mungkin saudara belum dilawat, mungkin saudara belum mengalami kuasa Roh Kudus itu menjamah saudara. Tapi yakinlah, ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kerinduan,
kita semua akan menerima kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan pesan-pesan untuk saudara. Kita masih akan ada besok hari Sabtu untuk doa kepenuhan Roh Kudus bersama-sama. Sekali lagi, siapkan diri, siapkan waktu, dan kita akan beribadah bersama-sama. Percayalah, Tuhan akan melawat setiap kita dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Amin. Mari sekarang sama-sama kita berdiri, saudara-saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah melayani. Terima kasih buat anak-anakmu yang sudah berbuat bakti kepadamu. Terima kasih juga buat tim multimedia yang sudah berlelah-lelah mengerjakan ini semua ya Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Berdoalah kami Tuhan, supaya besok Tuhan memberi kami lagi waktu dan kesempatan yang baik untuk kami dapat mengikuti ibadah kepenuhan Roh Kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.